Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi salatan daiman wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di hari yang ke-11 dari perjalanan Ramadan ini, melalui pesan indah, kami ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya untuk mempelajari satu bab penting dalam kehidupan kita. Bab ini adalah bab at-taubah, pintu taubat. Baik, tentunya tidak ada seorang pun dari kita yang bisa selamat dari yang namanya kesalahan, kecuali mereka yang maksum, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan nabi-nabi dan utusan-utusannya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mau dan ingin untuk menghukum atas dosa yang kita lakukan, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Allah berfirman dalam ayatnya, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia dengan kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak akan tersisa di atas muka bumi ini dari binatang ataupun makhluk hidup. Manusia tercipta oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia akan terjatuh dan selalu terjatuh dalam kesalahan. Tidak bisa tidak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, tidak terjatuh dalam dosa, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan dengan kaum yang mereka berbuat dosa namun mereka meminta ampun kepada Allah, dan Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat, tidak itu besar ataupun itu kecil, kalau dia meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, maka Allah akan berikan sebanyak itu juga ampunan dan taubah. Di dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang dia melakukan perbuatan kejelekan atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun dan maha bijaksana, maha pengampun dan maha penyayang. Dan kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk putus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla, karena ampunan Allah itu sangat luas. Yang dituntut dari kita adalah bertaubat kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang mereka itu putus asa atas diri-diri mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum, namun kalian kembali kepada Rabb kalian, kembali kepada Allah, taubat kepadanya. Wa aslimulah, dan serahkan diri kalian kepadanya, kepada Allah, min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian siksaan Allah dalam keadaan kalian tidak akan mampu ditolong oleh siapapun. Taubat yang dilakukan oleh seorang hamba akan memberikan pada dirinya kebahagiaan, kesuksesan baik dunia dan akhirat.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan kalian taubatlah kepada Allah semuanya, wahai kaum mukminun, agar kalian itu beruntung. Tuflihun, al-falah, keberuntungan dunia dan akhirat. Seorang yang dia diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat, Allah akan ampuni semua kesalahannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barangkali Rabb kalian akan mengampuni kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Asa, barangkali seandainya ini datang dari Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kepastian yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Seorang yang dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ganti kejelekan yang telah dia lakukan dengan kebaikan. Allah akan ganti masa lalu dia, kegelapan dia dengan kebaikan. Allah berfirman dalam ayatnya, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim." Kecuali mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal dengan amalan-amalan saleh, maka mereka akan Allah ganti kejelekan masa lalu mereka, kegelapan mereka, kemaksiatan mereka dengan kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seorang yang dia bertaubat, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang begitu indah. Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Dan kalian istighfarlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana. Allah akan berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang indah. Ila ajali musamma, pada waktu tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan pada setiap kelebihan keutamaan-keutamaan yang ada. Seorang yang dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencintai dia karena Allah suka dengan orang yang bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan Allah itu suka dengan orang yang ingin mensucikan dirinya, baik dari kotoran-kotoran maksiat ataupun dari kotoran-kotoran jasmani. Allah suka dan bangga dengan seorang yang dia bertaubat. Allah sangat senang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihil mu'min." Sungguh Allah itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba yang dia beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua kekuatan di bulan yang mulia ini, terkhusus untuk kembali bertaubat kepada Allah. Kita ganti kemaksiatan kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.